Hai, perkenalkan nama saya Feburi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata, antena, dan alat-alat mulut yang terdapat pada serangga. Namun yang perlu kita ketahui bahwa mata, antena, dan alat-alat mulut merupakan alat mulut tambahan yang terdapat pada serangga. Kepala sendiri merupakan bagian yang kuat, terdiri dari satu rentetan ruas metamor tubuh, di mana kepala serangga berfungsi untuk mengumpulkan makanan, memanipulasi, penerimaan sensoris, dan perpaduan saraf. Posisi kepala serangga dapat dibedakan berdasarkan posisi alat mulut yang dapat dibedakan menjadi 3 tipe. 1. Tipe Hypognathus, di mana tipe Hypognathus sumbu panjang kepala, posisinya vertikal dan alat mulut terdapat di bagian bawah. Contohnya terdapat pada belalang. Yang kedua, tipe Prognathus, sumbu panjang kepala, posisinya horizontal dan alat mulut terletak pada ujung depan. Contohnya terdapat pada beberapa jenis kumbang atau Coleoptera. Kemudian yang ketiga, tipe Opisthognathus, yang merupakan modifikasi dari Hypognathus, yaitu alat mulut jauh ke belakang dan terletak pada bagian permukaan kepala. Contohnya terdapat pada bereh. Antena pada serangga, di mana antena pada serangga berfungsi sebagai alat indera peraba dan pencium, alat perasa, dan alat pencium bau. Bagi banyak jenis serangga, fungsi antena adalah untuk memandu gerakan, mengetahui tempat sumber-sumber pakan serta mangsa, menemukan pasangan, juga sebagai alat pendengar, dan kadang-kadang untuk berkomunikasi. Antena pada serangga biasanya satu pasang. Pada umumnya, antena serangga terbagi menjadi 3 ruas utama, yaitu scape, yang merupakan ruas pertama melekat kepada kepala. Ruas kedua disebut dengan pedicel, dan ruas ketiga disebut dengan flagellum. Bentuk dan ukuran antena pada setiap jenis serangga berbeda-beda berdasarkan bentuk antena. Antena pada serangga dapat dibedakan menjadi 14 tipe, yaitu yang pertama, filiform, menyerupai benang tiap-tiap segmen yang membentuk antena, ukurannya sama, misalnya antena pada kembang tanam. Yang kedua, moniliform, seperti manik-manik dan ruas-ruas antena berukuran sama dan berbentuk bulat, misalnya Rhesidae, contohnya juga pada beberapa jenis kembang tanam. Yang ketiga, cetaceus, seperti rambut kaku atau seta, makin ke ujung ruas-ruas antena makin ramping, misalnya Isoptera, rayap, atau ani-ani. Yang keempat, Clavetae, seperti moniliform tetapi agak membesar ke bagian ujungnya, misalnya Coccinellidae atau kembang kubah. Yang kelima, Capitae, seperti Clavetae tetapi perbesaran ruas-ruas terakhir tiba membesar, misalnya Nitulidae, jenis kumbang tanah kecil. Yang keenam, Ceratae, tiap-tiap segmennya berbentuk seperti gigi, misalnya Elatridae atau kumbang cilik. Yang ketujuh, Genisulathae, segmen pertama berukuran panjang diikuti oleh satu segmen yang lebih kecil yang membentuk sudut dengan segmen pertama, misalnya Formicidae atau pada semut. Yang kedelapan, Festinatae, setiap segmen memanjang ke arah samping seperti sisir, misalnya Pyrrhochloridae, beberapa jenis kumbang. Yang kesembilan, Bipectinatae, setiap segmen memiliki satu pasang rambut. Kemudian yang 10, Stylattae, segmen terakhir runcing dan agak panjang, misalnya Aslidae, contohnya lalat terompa. Yang ke-11, Aristatae, seakan-akan dari segmen antena keluar lagi antena, misalnya lalat rumah. Yang ke-12, Plumaceae, setiap segmen berambut lebat dan panjang, misalnya nyamuk jantan. Yang ke-13, Lamellatae, segmen paling ujung membesar dan menjadi lempengan, misalnya Scarabidae, jenis kumbang.
Kemudian yang terakhir yang ke-14, flabellate. Semua segmen setelah pedicel bentuknya seperti lempengan, misalnya beberapa jenis kumbang. Kemudian saya akan menjelaskan ke bagian mata. Mata serangga dewasa memiliki dua jenis mata, yaitu yang pertama mata tunggal atau ocellus, dapat dijumpai pada larva, nimfa, dan serangga dewasa. Kemudian yang kedua mata majemuk atau mata faset, biasa dijumpai pada serangga dewasa dan biasanya berjumlah sepasang, terletak pada setiap sisi kepala dan posisinya sedikit menonjol. Mata majemuk atau mata faset serangga dewasa dan nimfa mempunyai sepasang mata majemuk. Mata majemuk serangga dipergunakan untuk menangkap kesan bayangan atau citra. Atau majemuk terdiri dari dua buah bangunan yang besar, halus dan mengkilap, terletak pada bagian depan kepala atau front. Bentuknya cembung, bulat atau lonjong. Ukuran mata majemuk sendiri menunjukkan perilaku serangganya. Ada serangga yang sama sekali tidak memiliki mata majemuk. Ada seluruh kepala tertutup oleh mata, tidak dapat digerakkan, tidak dapat ditutup, dan tidak dapat difokuskan terhadap sasaran pada berbagai jarak. Kemungkinan mata majemuk bekerja lebih baik dalam mendeteksi benda-benda sasaran yang bergerak. Permukaan sebelah luar terdiri dari banyak bidang yang berbentuk heksagonal seperti faset dan disebut omatedium. Mata majemuk terdiri atas sejumlah mata faset yang disebut omatedium yang masing-masing memiliki kornea sendiri-sendiri. Bagian luar dan tiap omatedium terdapat lensa yang disebut kornea. Umumnya lensa kornea dari mata faset ini bentuknya heksagonal atau omatedium. Pada sebagian besar serangga siang atau diurnal umumnya dikelilingi pigmen, sedangkan pada serangga malam atau nocturnal pigmennya terbatas di bagian dasarnya. Pada beberapa serangga, penyebaran atau perpindahan pigmen dapat terjadi tergantung dari kekuatan cahaya yang tertangkap oleh kornea. Mata tunggal atau mata ocelli terdapat dua jenis ocelli. Satu dorsal ocelli merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa, terdapat bersama mata majemuk pada serangga dewasa atau nimfa, jumlahnya 3 buah pada vertex, berfungsi menangkap intensitas cahaya, contohnya solembola, Tisanura, dan Siphonoptera. Yang kedua, lateral ocelli. Mata serangga dewasa karena tidak mempunyai mata majemuk, jumlah bervariasi yaitu 1 sampai 6 buah atau lebih. Terdapat pada gena, berfungsi untuk melihat yaitu menangkap bentuk atau warna, contohnya mempunyai 2 buah di dasar antena kupu-kupu, tidak mempunyai ocelli. Ocellus terdiri dari satu kornea, lapisan korneagen, dan selapis sel indera yaitu retina. Kemungkinan ocellus hanya dapat menangkap gerakan dan tidak dapat menangkap gambaran benda yang dilihat dengan nyata. Pada serangga yang metamorfosanya sempurna, ocelli lateral merupakan rintis dari mata majemuk serangga dewasa. Jumlah ocelli umumnya bervariasi. Perbedaan ocelli dengan mata majemuk dibentuk oleh lapisan kutikula yang mengeras dan transparan. Kornea berbentuk cembung yang di bawahnya terdapat sel-sel korneagen dan di bawah lagi sel-sel retina. Retina terdiri atas sekumpulan saraf sensoris yang mengelilingi rabdom atau lensa optik. Cara menentukan bayangan pada mata serangga, membentukkan bayangan secara oposisi, di mana cahaya sinar yang tegak lurus pada kornea yang dapat diteruskan ke retinula. Membentukkan bayangan secara superposisi, di mana semua sinar yang masuk ke mata dapat diteruskan ke retinula. Kebanyakan serangga malam umumnya mempunyai mata dengan bayangan
ke posisi 1. Alat-alat mulut pada serangga terdapat labrum, mandibula, maksila, dan labium. Alat-alat mulut serangga mengalami modifikasi sesuai cara memperoleh makanannya. Alat mulut serangga secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menggigit, mengunyah, yang terdiri dari labrum, mandibel, maksila, dan labium. Contohnya terdapat pada belalang atau mandibulata. Yang kedua, menusuk, mengisap. Contohnya terdapat pada nyamuk atau haustellata. Kemudian ketiga, menghisap, menjilat. Contohnya terdapat pada lebah. Sekian video dari saya, terima kasih.